Ada kataku cukup dalam berdoa, jadi langsung kita mulai aja ya tutornya pada malam kali ini. Jadi buat pertama, ini disclaimer aja, ini soal dari yang dibikin profil. Jadi waktu itu kalau nggak salah ada 5 soal, dan waktu pengerjaannya itu cuma 100 menit. Jadi kurang lebih nggak 2 jam kurang dikit lah itu buat ngerjainnya. Jadi intinya kalau seperti pada umumnya matkul-matkul tubes itu yang penting kerjain dulu tubes kalian. Kalau kalian udah ngerjain tubes pasti buat ujian itu gampang. Karena proporsional ujian ETS itu cuma 25%, NIAS juga 25%, dan tubes itu 35%. Jadi intinya kerjakan tubes kalian terlebih dahulu kayak gitu. Jadi langsung aja ini kalau nggak salah itu nomor 1, 2 itu seingatku soal teori. Jadi kalau kalian sekali sekali atau 2 kali baca, insya Allah harusnya paham. Jadi buat pertama itu jelaskan tentang tahap-tahap pengolahan sampah berbasis reduksi. Jadi umumnya pengolahan sampah berbasis reduksi itu ya udah jadi sampah itu dikurangin buat apa aja. Nah, ini di PPT kalian di PPT-nya Prof. Seto itu ada tentang hakikat penanganan sampah. Jadi dia makanya segitiga terbaik ini itu artinya jadi dia semakin ke bawah itu total sampahnya itu semakin turun. Jadi itu yang dikehendaki. Jadi kayak sebenarnya beban biaya pengolahan sampah ini juga lumayan. Jadi kalau misal dia TPA semakin banyak, misal nih dibalik nih TPA yang di sini kosnya itu pasti butuhnya mahal sekali. Jadi kenapa pola modern sekarang dibalik pakai segitiga terbalik. Jadi kalau bisa yang benar-benar ditimbun di TPA itu semakin sedikit. Nah, kalau tahapan-tahapan pengolahan sampah berbasis reduksi itu apa? Ada apa aja? Yang pertama itu pencegahan atau prevention. Jadi intinya dia itu kayak ya udah gimana cara kamu buat ngurangin sampah itu biar nggak muncul. Nah, contohnya itu kayak eh, kalau kalian belanja ke Sakinah nih, kalian bawa kan Sakinah sekarang nggak ada itu ya sih. Nggak ada nggak nyediain plastik apa kantong kresek plastik itu sebuah hal yang bagus, itu juga salah satu cara untuk pencegahan sampah. Dan juga ketika kalian mungkin kalau kalian ke TL kalian aus tuh harus bawa botolnya botol apa namanya botol-botol yang di kayak Tupperware segala macam gitu ya, kalau nggak kayak lock and lock kayak gitu. Itu juga salah satu cara pencegahan. Nah, kemudian yang tahap kedua itu ada pembatasan atau minimalization. Jadi kayak ya kamu harus menggunakan apa namanya sumber daya itu seefisien mungkin agar sisa limbah yang dihasilkan berkurang. Kayak semisal ya kita ngomongin soal sampah plastik. Kalian pernah itu nggak sih? Pernah bandingin antara apa namanya sampo sasetan sama sampo yang botolan. Nah, itu kalau kalian total-total kurang lebih sistemnya sama kayak gitu. Jadi kalian lebih disaranin buat milih yang besar, produk kemasannya besar karena sisa eh, limbah yang bakal masuk ke sini itu lebih kecil daripada kalian kalau beli sasetan satu-satu kayak gitu. Kemudian yang tahapan berikutnya itu ada yang namanya guna ulang. Jadi itu penggunaan kembali barang-barang yang habis kalian pakai. Semisal ini hubungannya juga sama kayak penjagaan tadi. Semisal kalau zaman sekarang kan eranya pakai tote bag ya. Kalian jangan beli apa kalau belanja beli tote bag terus dibuang ya, nggak kayak gitu. Kalian harus pakai tote bag yang kalian beli tadi diguna ulang untuk digunakan terus. Kemudian juga ada berulang materi atau bahasa kerennya recycle. Jadi itu pendaur ulangan barang yang sudah sebenarnya nilai gunanya udah turun dan dijadikan lebih berguna. Contohnya lagi kalau kalian sering beli sportwear itu kayak eh, Adidas, Nike itu kan ada polimer apa namanya polimer recycle berapa persen. Nah, itu salah satu contohnya juga. Selain itu mungkin kalau kalian laptop kalian itu yang mungkin keluaran-keluaran baru yang laptop ini buat dari apa namanya tuh plastik yang di recycle berapa persen. Kalau nggak kalian beli HP ini casing apa case HP ini body HP ini terbuat dari plastik yang di recycle berapa persen. Nah, itu juga salah satu contoh recycle-nya ya, kalau emang dalam skala besar.
Nah, kemudian yang tahap terakhir sebelum masuk ke TEPA yaitu yang didaur ulang energi. Jadi daur ulang energi ini konsepnya, jadi dia kayak ya udah energi dari bahan-bahan yang ada tadi itu dimanfaatin untuk jadikan sebuah energi baru. Saya kira kayak composting. Nah, composting itu kan kalian tahu sendiri kan sistematika composting kayak gimana. Selain itu mungkin bisa digunakan juga ketika kan emang konsepnya dia itu basisnya reduksi ya. Jadi kan dia mengurangi timbulan sampah yang ke TPA kan. Nah, contohnya mungkin kalau kalian tentang apa namanya waste to energy ya mungkin kalau itu ada beberapa teknologi yang ada di China ya buat tentang waste to energy itu kalian kalau kalian paham kayak gitu ya itu salah satu cara untuk daur ulang energi. Jadi sebelum dia dibawa tuh apa ke TPA itu udah itu sampahnya itu diolah dulu, dibakar jadiin uap. Nah, itu dari uap itu buat membangkitin listrik jadi energi. Nah, kayak gitu. Itu salah satu contohnya untuk penanganan di daur ulang energi. Mungkin di sini ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada ditanyakan, aku lanjut aja. Ini juga salah satu, mungkin ini beberapa contoh kegiatan prevention. Ini aku ambil dari PPT-nya Prof. Yul di tahunku kemarin. Kemudian pertanyaan yang kedua itu faktor-faktor yang mempengaruhi timbulan sampah dan jelaskan bagaimana peran pengambilan sampah dalam mencegah timbulan sampah. Penghasil sampah. Nah, sebenarnya kalau buat bagaimana peran penghasil sampah dalam upaya mereduksi timbulan sampah ini ada banyak ya. Kayak semisal aku nih sebagai orang yang menghasilin sampah itu aku bisa eh, apa namanya menentukan upaya untuk reduksi sampah. Jadi kayak aku ngerubah dulu persepsiku kayak sampah itu ya bukan orang, misalnya bukan apa namanya bukan yang benar-benar nggak bernilai guna lagi. Jadi aku harus punya persepsi buat sampah yang ku hasilin ini bisa ku daur ulangin lagi. Itu salah satu contoh persepsinya. Selain itu, sistem pencegahan, pembatasan dan guna ulang materi ini juga bisa dijawab eh, buat peran penghasil sampah dalam upaya mereduksi timbulan sampah. Jadi, sebenarnya soal teori di BPS ini kalian jago-jagoan yipping aja, pasti bisa kok. Kemudian buat faktor-faktor yang berpengaruh itu ada beberapa seperti jumlah penduduk, tingkat ekonomi, pola konsumsi, tingkat pendidikan, dan juga jenis kegiatan. Ada juga adat kebiasaan masyarakat, reduksi di sumber itu seberapa bagus, kemudian penggunaan daun ulang, dan juga spek legal, itu misalnya peraturan untuk pengemasan barang. Jadi kayak eh, kalau nggak salah ya di beberapa daerah itu udah apa namanya, udah ada wacana buat regulasi botol minum itu nggak boleh kemasannya nggak boleh terlalu kecil. Nah, itu waktu itu sempat geger kalau nggak salah sama Bali kalau nggak salah Bali yang menolak tentang ukuran apa namanya plastik sampah waktu itu kalau nggak salah ya dan juga faktor lingkungan iklim dan juga geografi. Nah buat yang pertama ini sebenarnya salah satu peran penting sih dalam pengelolaan sampah yang ada di Indonesia itu kayak kebiasaan masyarakatnya itu kayak gimana dulu. Jadi itu tadi ada hubungannya sama tingkat ekonomi dan apa tingkat ekonomi dan pendapatan yang nanti hubungannya juga ke pendidikan. Jadi edukasinya dulu nanti kayak gimana kalau emang edukasinya bagus pasti sampah yang dihasilkan di sumber atau laju timbulan sampahnya lebih rendah. Nah, mungkin dari sini ada yang ditanyakan teman-teman. Kalau tempoku kecepatan bisa diinterupsi aja nggak apa-apa. Aku tuh sampai 20 lebih 16. Kalau nggak ada aku lanjut. Oke, karena emang nggak ada ditanyain bisa lanjut. Nah, jadi soal yang kedua ini juga sama aja di sini soal yeping. Jadi mekanisme pengelolaan sampah yang dilakukan secara fisik itu apa aja? Contohnya, aku tulis ini sebagian ya, nanti bisa kalian tambahin lagi.
Contohnya itu kayak pencacahan. Nah, itu menjadikan sampah yang berukuran lebih kecil dan juga lebih homogen. Separation itu memasakkan berdasarkan kelas listriknya. Itu separation ini kayak sampah itu sampah logam apa enggak. Kemudian ya ini berarti pemisahan lah. Kemudian ada screening itu untuk memisahkan berdasarkan unsur ukurannya kayak gimana. Kompaksi itu dipadatkan sampahnya supaya densitasnya lebih padat. Kemudian pengeringan itu mengurangi kadar air dalam sampah itu salah satu pengolahan fisik yang bisa dipakai. Kemudian yang kedua itu alatnya apa aja. Nah, contohnya ini ku contohin rotary drum itu buat pemisahan sampah ukurannya berdasarkan ukuran sampah. Biasanya itu buat sampah sampah biru kuning ini maksudnya pewadahannya ya, jadi kayak sampah guna orang dan daur ulang biasanya. Tapi rotary drum juga singko bisa nggak sih buat apa namanya sampah sisa makanan yang daun-daun daun ranting sih. Singko juga bisa itu kayaknya buat compostingnya kayak gimana. Kemudian yang kedua itu ini suspended stationary magnet. Jadi kayak ini sebenarnya buat separation sih. Jadi kayak dia itu di bawahnya ada conveyor. Nah ini conveyor ini beltnya. Jadi kayak ini itu sampahnya ya. Ini sampahnya itu jalan di conveyornya. Nah itu ada magnetnya di atas. Jadi ini ada apa belt juga yang gerak, conveyornya gerak juga gini. Jadi kayak dia nempel di sini tuh sampah kayak logam segala macam kan itu kan kalau sampah logam segala macam kamu kamu masukin dicacah kan kerasa apa pencacahmu nanti bisa pecah atau gimana ya. Itu bisa diambil di sini kayak gitu. Kemudian ada crusher itu menjadikan ukurannya yang besar menjadi kecil. Ini contohnya kayak ban ini di crusher jadi kecil-kecil. Kemudian ada kardus yang gede di crusher jadi kecil. Ada tong ini di crusher juga jadi kecil kayak gitu. Kemudian ini baler. Jadi baler itu kalau bahasa lainnya ya kompaktor itu tadi. Jadi dia kayak memadatkan sampah-sampahnya itu biasanya baler ini dipakai setelah ini sih, setelah separation ini. Jadi kayak dia habis dicacah, kemudian di separation, di screening tuh biar lebih, maksudnya lebih kompak, biar bisa wadahnya lebih muat banyak. Gak ada sisa-sisa udara-udara rongga-rongganya di sisanya kayak gitu. Ini buat eh, pengolahan apa namanya pengolahan fisik dan juga alat-alat yang dipakai apa aja. Apakah aman semua? Mas Raka, izin bertanya Mas, Iya, gimana Mas? itu yang pakai magnetik tadi namanya apa ya? Ini suspended stationary magnet. Ini sebenarnya buat separation itu ada beberapa sih tadi yang ku ambil ini cuma beberapa doang. Nanti kalian bisa nyari. Kalau nggak nanti ku lampirin aja sih PPT-nya biar kalian baca-baca juga. Bapak. Apakah aman? Tadi siapa yang nanya? Mas Kris ya? Aman Mas? Oke, makasih Mas. Oke, jadi karena emang udah aman, kita lanjut. Ini udah soal hitung-hitungan. Ini mulai seru nih. Jadi ini sebenarnya gampang sih. Rumusnya cuma dikali, ditambah, dikurang, dibagi, ya gitu. Kemudian ini kan pertanyaannya sebuah kampus menghasilkan 1 ton sampah. 1 ton itu kurang lebih 100 kilo ya. Jadi dia 100 kilogram. Kilogram sampah itu berapa? It's nah 100 kilogram sampah. Jadi komposisi sampah berikut ini kita nomor satu sama nomor tiga, nomor poin A sama C kita hold dulu. Jadi kita langsung masuk ke nomor dua, sebutkan area fasilitasnya. Jadi untuk fasilitas pusat daur ulang ini bisa bebas sih kalian anggap pusat daur ulangnya apa. Jadi kalau kalian pakai TPS ya ini buat kualifikasi TPS. Jadi harus ada ruang pemilahan, ada gudang, pemindahan sampah, kantor, segala macam kayak gitu. Ada juga, tapi pada umumnya sih isinya itu buat area pemilahan, kemudian area pencacahan, area composting, pematangan kompos, gudang, kantor, area parkir, area penerimaan sampah, kontainer buat residunya, kemudian ada sanitasi dan juga air bersih itu nanti kurang lebih sih kayak gitu isinya. Tapi bisa kalian sesuaiin aja. Yang penting intinya ada tempat buat pemilahannya, ada tempat buat nerima sampahnya, ada kantornya, ada tempat buat jalan apanya masuk, ada tempat buat parkir itu sih salah satu hal yang penting. Kemudian bentar aku ganti share-nya pindah ke
Bentar, eh, bentar ya, aku pindah ke sini dulu. Oke, Excelku udah kelihatan belum ya? Ini Excelku udah kelihatan apa belum ya? Udah. Oke, karena Excelnya udah kelihatan, jadi tadi kan komposisi sampahnya itu kan ada sampah sisa makanan, kebun, plastik, logam, B3 dan segala macam. Nah, itu kita hitung aja. Jadi kita harus tahu sih berapa, kan yang ditanyain tadi poin nomor satu kan tentukan banyaknya hasil pemilahan dan juga residunya. Nah, itu kita harus tahu dulu pertama-tama berapa sih persen sampahnya yang dipakai. Jadi, hitungan persen sampah itu cuma persen sampah dikali berat ininya total berapa, itu ketemu berat yang ada di sini. Ini dalam kilogram semua ya. Jadi, ya ini habis ini lagi aku jelasin deh. Kemudian pertanyaan berikutnya kan hasil pemilahan. Kalau kalau kalian bisa tahu pemilihannya, ya udah nih dari recovery factor ini, nah dari kali faktor ini kalian hitung aja dikali berat ini berapa nih. Dari masing-masing berat ini ada berapa kilo yang bisa didaur ulang, diguna ulang, composting dan sebagainya. Nah, pada umumnya kalau emang recovery factor itu nggak ada, bisa kalian asumsiin kan kalian udah ngerjain tugas. Nah, ingat-ingat aja tuh data seberapa sih recovery factor sisa makanan, kebun, kertas, sampah plastik, sampah kalau yang jelas itu recovery faktor kecil itu B3 sama lain-lain itu pasti recovery faktornya kecil itu. Bukan kecil sih, udah nggak ada bahkan kalau yang sama B3 dan lain-lain. Kalau masih logam segala macam masih bisa. Nah itu kalian ingat-ingat aja soalnya aku tadi baca soal pra ETS yang dari Pak Arseto itu recovery faktornya diasumsikan secara logis. Nah itu jadi kalian harus jago ngasumsiin data recovery factor ini. Kebetulan kemarin recovery faktornya udah ada dari soal. Jadi kalau emang nanti nggak ada, bisa kalian ambil dari data tubes kalian sendiri. Kalau nggak ya nyari jurnal lah. Kemudian kalau kalian udah tahu nih berapa berat sampah yang dapat apa namanya dapat dipilah, dapat digunakan. Kemudian kan kalian udah tahu ini berapa. Nah ini dari sekian persen udah kalian harus tahu berarti yang emang harus dibuang dan masuk ke TPA itu berapa persen itu. Rumusnya gampang, tinggal si berat total dikurangi berat sampah yang dimanfaatkan, kemudian itu ketemu residu yang dibawa ke TP, ini total dibawa ke TPA. Nah, pastiin kalau kalian ngitung mass balance, jadi in itu sama dengan out-nya. Ini kan contohnya masuknya 100 kilo, keluarnya juga harus 100 kilo. Jangan sampai masuknya 100, keluarnya 950, 50-nya kemana? Nah, jangan sampai juga masuknya 100, keluarnya 110. Nah, itu kelebihan 10 kilo itu dapat sampah dari mana? Itu jangan sampai terjadian. Nah, habis itu pertanyaan yang poin C itu tentang pertanyaan poin C itu tentang volume kontainer. Oke, jadi nah buat ngitung volume kontainer ini kalian harus tahu sih berapa eh kan kalian udah tahuan tadi mana sih ya? Nah, kalian harus tahu densitas sampahnya juga. Tadi kan densitas sebelah sampahnya kan udah dijelasin, udah ada. Kalau emang densitas sampah ini tidak diketahui, asalkan densitas sampah di kontainer ini diketahui, itu kalian bisa tahu nanti pendekannya berdasarkan berat. Itu kalau densitas di sini tidak diketahui, tapi yang densitas di kontainer di kontainer yang diketahui, itu bisa make pendekatan berat. Jadi karena emang ini densitas sampahnya udah diketahui, itu bisa langsung sih kalian ketemu tuh berapa total residu. Ini kan karena emang di situ di state di soal pengangkutan 2 kali sehari. Jadi kita harus tahu sih berapa perkiraan berat dalam 2 hari itu berapa. Simpelnya ya udah berat dalam sehari tadi kalian kaliin 2 itu ketahuan dan kemudian volume. Jadi
Volume itu rumusnya ya udah ini jadi apa namanya sih dia berat dibagi densitas itu udah ketahuan volume, udah ini volumenya langsung gimana sih? Nah, volumenya langsung keluar sekian, dijumlahin total ketemu berapa dan perencanaan kontainer itu kalian juga kalau emang nggak dihasilin berapa sih volume kontainernya kayak gitu, asumsiin aja kalian data yang logis kayak gitu. Jadi, semisal kalau kalian tahu total kontainernya itu berapa, sebenarnya kontainernya 8 meter kubik satunya, ya udah berarti jadinya ini. Udah gitu doang. Ini kontainer sampah gua dari residu total ini tadi. Jadi ini kan sampah residu totalnya 4,76 meter kubik nih. Kemudian kalian masukin ke sini, kalian bagi 8,3, nah ketemunya berapa? Kurang lebih kan 0,6, ya udah bulatin aja. Nggak ada kontainer 0,6 kayak gitu. Mas Kris ada yang tanyain Mas? Mau tanya, Mas, itu densitas dari mana ya datanya? Oh ya, kalau data densitas ini ada di soal Mas. Jadi kalau emang aku jelasin kayak tadi juga kalau data densitas nggak ada, tapi data densitas di kontainer ada, ya udah kalian pakai pendekatan berat aja. Tapi kalau emang data di kontainer nggak ada, data densitasnya nggak ada, nah itu agak repot. Kalian harus inget-inget densitas masing-masing komponen sampah itu berapa. Kayak gitu. Eh, Iya sih, Seingatku, masyarakat. ya, Berarti itu densitas sampah lepas apa sampah di kontainer? ini densitas sampah lepas sih Mas kalau yang di sini. Jadi densitas sampah tidak terpilah. Berarti densitas masing-masing komponen sampah itu sekian-sekian. Kalau Terus nanti densitas sampah lepas itu nanti ada sendiri kalau nggak salah Mas. Jadi kayak densitas sampah tercampur, nah itu ada berapa, itu nanti ada sendiri. Dan juga sampah di kontainer itu kan biasanya lebih tumpukannya lebih banyak dan dia lebih mampet kayak gitu. Gimana Mas Andi? Ya, permisi masyarakat, mau tanya. Tadi kan kalau semisal data densitasnya nggak diketahui kan ya, kita bisa menggunakan pendekatan dari data densitas yang ada di kontainer. Nah, tadi kan katanya menggunakan berat. Nah, itu berarti beratnya itu dari berat residu atau dari berat ya komposisi sampah kita. Oke, pertanyaan bagus Mas. Bentar ya, saya coba aku close annotate-nya dulu. Aku clear dulu ya kalau annotate-nya. Ini semisal ya, kalau kalian nggak diketahui data ini nggak ada nih, data ini nggak ada, kepada data ini nggak ada, nggak bisa diketahui kan. Jadi kalian cuma tahu berat totalnya ini sekian. Nah, dan sedangkan kalian tahu nih, densitas sampah kontainernya itu 8,3 meter kubik. Maksudnya volumenya. Dan biasanya densitas sampah di kontainer itu kalau nggak salah ada 300 kilogram per meter kubik. Nah, kalau kalian udah tahu nih densitas sampahnya 300 kilogram per meter kubik, cari aja berapa sih berat berat sampah di kontainer. Berat sampah di kontainer gimana rumusnya, Mas? Sama, kurang lebih sama kayak hitungan volume ini tadi. Tinggal dibalik aja, berarti dia ketahuan volumenya berarti tinggal dikali. Jadi dia 300 kali 8. Berarti di dalam satu kontainer dia itu muat 2400 kilogram. Ini udah ketahuan nih total ininya berapa, ini berapa 760, udah kalian bagi aja. Jadi kebutuhan kebutuhan kontainer itu ya rumusnya tinggal berat sampah berat residu total dibagi berat sampah per kontainernya berapa. Nah, contohnya kayak gini. Jadi tinggal dibagi aja, ini dibagi ini. Set, udah 0,31. Kurang lebih kayak gitu, Mas. 0,31 berarti kan kurang lebih dia ya satu lah butuhnya. Tetap satu. Jadi dia nggak terlalu merubah itunya. Kan sama tuh. Ada yang ditanyain lagi, Mas? Oke, siap. Makasih ya masyarakat. Yoi, gimana Mas Kris? Masyarakat, ini tadi Mas Andi Alvino kayaknya nanyanya ini deh. Kenapa yang dipakai itu berat sampah residu, bukan berat sampah per komposisi yang sebelum dihitung residunya? Oh, kenapa kok dipakai berat sampah residu total bukan berat sampah per komposisi?
Nah, karena emang kalau kita ngomongin soal sampah di kontainer itu kan residunya nyampur semua tuh, Mas. Entah itu berasal dari sisa makanan, sisa kebun segala macam. Jadi dia hitungannya ya udah berat sampah semua tercampur di kontainer itu densitasnya berapa. Nah, itu yang dipakai. Kayak gitu kalau dia sistemnya di kontainer. Kalau dia buat pewadahan, ya kita harus tahu densitas masing-masing komposisi sampahnya apa. Berarti densitas komposisi sampahnya masing-masing itu berapa. Kayak gitu. Udah jelas belum Mas Andi dan juga Mas Kris? Aman Mas, makasih Mas. Oke, karena emang udah aman. Udah, jadi untuk soal nomor 3 udah clear, karena emang tadi udah diamankan. Nah ini kalau ada pertanyaan bisa hubungin aku langsung aja, nggak apa-apa sih. Kemudian ini kan nomor 4, jelaskan metode pengumpulan sampah terpilah yang disarankan untuk soal nomor 3. Guna, apa namanya ini? Kepotong ya. Guna membawa sampah dari 20 titik pengumpulan yang ada di kampus tersebut menuju pusat daur ulang. Nah, ini juga ini hubungannya sama pengumpulan sampah. Pengumpulan ya, bukan pengangkutan. Jadi kalau pengumpulan itu dari titik titik-titik sumber sampah menuju ke pusat daur ulang kayak SPA dan sebagainya. Nah, kita metode pengumpulannya ini bisa kalian ya pingin. Jujur ini ya pingin. Jadi kayak udah kalian jelasin aja umumnya orang bawa sampah itu pakai apa? Pakai gerobak kan. Sebenarnya udah dikasih jawaban sih ini misal kendaraan pengumpul udah berarti berarti jelas dia pakai kendaraan pengumpul dan kalian rencanain juga mungkin kendaraan pengumpulnya itu yang dimaksud mungkin bisa gerobak itu dalam proses pengumpulan sampah itu ada sekat sama yang non sekat. Nah, jadi kalau dia sistemnya pakai sekat, jadi dia itu gerobak sampahnya bener-bener langsung itu ya apa namanya? eh langsung apa namanya? Apa dia? Sorry bentar. Langsung bisa diambil. Jadi kayak maksudnya spesifik. Jadi semisal dia sekatnya isinya sampah hijau, kuning, biru. Jadi kan sisa makanan guna orang, daur ulang. Nah itu jadi misalkan guna ulang, daur ulang itu jadiin satu nggak apa-apa. Jadi dia cuma beli dua sekat ini hijau, ini hijau, dan ini biru. Nah kayak gitu. Itu kalau sekat. Jadi dia cuma bisa ambil komposisi sampah yang jenisnya ini. Kalau dia tiba-tiba ini dimasukin B3 ya nggak boleh. Nah, kalau dia non sekat, dia harus diambil per masing-masing. Jadi semisal kalau sampah sisa makanan ini diambil di hari Kamis, di hari apa? Saya di berapa hari sekali dan di jam berapa. Nah, itu yang non sekat ngambilin itu set. Nah, kalau udah selesai, nah yang gerobak yang non sekat ini diambil lagi buat misal buat sampah biru. Nah, diambil. Jadi kalau dia yang penting selesai satu buat jadi dia nih nanti kayak gini. Misal hijaunya udah selesai, nah ini dari hijau ini bisa diganti buat biru. Nah, karena emang dia nggak bersekat dan dia bisa dipakai. Jadi buat metode pengumpulan sampah terpilahnya itu bisa pakai itu. Yang penting jangan sampai sampah hijau dicampur sama sampah biru. Itu jangan, itu nggak boleh. Kalau semisal dalam satu kontainer ya, tanpa sekat. Jadi kalau tanpa sekat itu harus benar-benar spesifik. Misal hari di jam ini ngambil ini, jadi sampai misal 2 jam ke depan harus ngambil ini terus sampai selesai. Nah, kayak gitu. Buat yang poin A ini ada pertanyaan nggak? Kalau atau ada yang dibingung? Boleh, Mas Kris? Mas Raka mau tanya, jadi kan tadi dibilang kalau misalnya misal ada gerobak non sekat, berarti Hmm? untuk mengangkut misalnya 3 jenis sampah, hijau, biru, sama kuning, itu berarti butuh 3 armada sekaligus ya, dibandingkan dengan yang pakai sekat, misal ada 3 sekat, itu bisa ngangkut langsung. Butuh berapa banyaknya armada? Nggak selalu tiga sih, Mas. Nanti itu hubungannya ke waktu ritasi per ritasi itu berapa. Nah, itu bisa dihitung nanti kebutuhan armadanya berapa. Jadi semisal kalau yang non sekat ngambil sampah sisa makanan, sampah apa namanya biru hijau, misal sisa makanan ini diambil sehari sekali. Kemudian sampah biru hijau ini diambil 2 hari sekali.
Nah itu kalau emang dia ketemu itu nanti bisa ditambahkan armada kalau emang waktu pengambilannya nggak cukup. Kalau emang dalam biasanya itu terjadi kalau emang luas area pelayanan kita itu besar banget. Misal segede ini ya, ini ngambilnya di sini, 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 di sini. Tapi pusat TPS-nya itu ada di sini. Kan dia pasti jauh ke sini, hitungannya beda lagi. Nah, yang dekat sini hitungannya beda lagi. Nah, itu nanti ada hubungannya sama metode HCS sama SCS. Itu nanti tahu berapa sih waktu yang dibutuhin satu kali armada buat jalan satu kali litasi. Kayak gitu. Paham nggak, Mas? Oh iya, berarti untuk menjawab nomor 4 ini, yang paling efektif metodenya seperti apa ya? Kalau paling efektif itu sebenarnya tergantung preferensi sih. Kalau menurutku gerobak bersekat itu efektif karena emang dia dalam satu titik bisa ngambil beberapa sampah, terus beberapa komponen sampah. Jadi kayak nggak satu satu dua kali doang, maksudnya dalam satu titik nggak diulangin sampai dua atau tiga kali kayak gitu, Mas. Tapi ini juga ada kelemahannya. Kelemahannya itu kalau kan ini kan hitungannya kan estimasi tuh berat masing-masing, volume masing-masing itu kan sistemnya estimasi perkiraan. Nah, kan sedangkan laju timbulan sampah itu kan sebenarnya juga perkiraan juga, tapi ada kalanya dalam satu hari itu jomplang banget volumenya. Misal sampah hijaunya tinggi banget, sampah biru hijaunya rendah banget. Jadi kayak ini penuh, ini kosong. Itu sih resikonya. Kalau enggak, gini, ada ini juga penting buat tugas perencanaan kalian semua. Jadi kalau semisal semisal contohnya sekat ya, antara sampah guna ulang, daun ulang sama B3 ini semisal ya sampah guna ulangnya itu kurang lebih 75% nih dari volumenya. Kemudian ada guna ulang ini 24% segini. Nah, kemudian nih B3-nya cuma 1%. Logis nggak? Semisal kalian panjangnya 1,2 meter. 1%-nya berapa tuh? Ayo, 1%-nya berarti sekitar mungkin 1 senti. Nggak mungkin kalian bikin sekat di dalam ini cuma lebarnya 1 senti kayak gini. Gimana ngambilnya, gimana masukinnya? Nah, itu juga salah satu kelemahan dari sistem apa namanya bersekat itu. Nah, itu tapi ini bisa diatasin sih, bisa kalian akalin dengan tambahan lagi. Kayak misal kalian kasih tambahan ini di apa namanya di gerobak kalian, itu bisa diakalin pakai kayak gitu. Dan kalau buat yang tidak apa namanya yang tidak bersekat itu kayak ya sudah berarti kalian bisa misal gerobak gede gini dia bisa nampung lebih banyak bisa ngambil lebih banyak tapi resikonya dia cuma bisa ngambil satu jenis dah jadi kalau ditanya mana yang paling efektif jujur nggak bisa ya Mas jadi kayak ya tergantung apa preferensi masing-masing dan juga kondisi daerah masing-masing kayak gimana. Kalau emang jaraknya jauh-jauh sih menurutku lebih better pakai yang bersekat. Kalau emang itu jaraknya jauh-jauh. Kalau jaraknya dekat-dekat mungkin kalau bisa impas sekat ya pakai impas sekat. Kayak gitu sih Mas. Udah aman Mas. Oke, makasih Mas. Oke, karena emang tadi udah aman, ini lanjut ke perhitungannya. Mas ini maksudnya. Nah, ini buat perhitungannya, kita tadi di soal juga diketahui berapa sih kapasitas kendaraan pengumpul. Kan kendaraan pengumpul itu bentuknya itu eh, pada umumnya ya, dia persegi atau rektangular. Jadi kalian misal nggak diketahui eh, kapasitasnya, udah kalau cuma diketahui panjang, lebar, tinggi, udah tinggal dikali aja biar tahu volumenya. Kayak gitu. Dan juga dia diketahui sehari itu bisa melakukan litasi 2 trip per hari. Kemudian rata-rata densitas pada apa namanya kendaraan pengumpul itu 200 kg per meter kubik. Kemudian, nah ini buat perhitungannya, tinggal buat berapa sih berat kapasitasnya itu, karena emang kita nggak tahu berapa densitasnya, itu bisa kalian hitung. Misal berat sampahnya per hari itu 100 kg, jadi eh, kita harus tahu berapa sih kapasitas baknya itu bisa muat berapa kilogram dengan densitas tersebut. Tinggal dikali aja volume kapasitas bak dikali densitas ketemu beratnya.
Jadi kurang lebih 240 kilogram per trip. Kemudian untuk menghitung berapa kali literasi yang bisa dilakukan dalam sehari, itu tinggal dibagi aja total sampah dibagi berat sampah. Karena emang di dalam konteks ini kita tidak memperhitungkan berapa waktu yang dibutuhkan untuk sekali litasi. Jadi langsung saja, udah ini ketemu segini. Kemudian jumlah gerobaknya di berapa jumlah ritasi dibagi ritasi dalam sehari itu berapa. Jadi kebutuhannya cuma kurang lebih 3 kendaraan kayak gitu. Ada yang ditanyakan buat perhitungan jumlah kendaraan pengumpul? Kalau nggak ada, aku lanjut aja. Oke, karena emang nggak ada, aku lanjut ke soal nomor 5. Screenshot lagi. Sebentar aku screenshot dulu soal nomor 5 kayak gimana. Oh, ya. Oke, masukin sini aja soal nomor 5-nya. Oke, jadi ini untuk soal nomor 5. Jadi data penduduk di Kabupaten Kediri diketahui sekian. Kemudian laju timbulan sampahnya sekian. Densitas sampah lepas ini sampah tidak terpilah ya sekian. Kemudian jumlah TPS itu asumsinya dia melayani 100% penduduk dalam 5 desa atau kelurahan. Kemudian kita juga bisa ditanyain buat hitung TPS dan juga hitung kebutuhan kontainer jika direncanakan volume truk pengangkut adalah 8 meter kubik dengan densitas sampahnya itu 300 kilogram per meter kubik dan pengangkutan dilakukan 2 kali sehari. Oke, itu buat pertanyaan poin A. Jadi dalam penentuan jumlah TPS ini kalian harus tahu sih berapa TPS, berapa maksudnya TPS itu bisa umumnya menampung berapa ratus kakak dalam satu satu apa namanya satu unit TPS itu bisa menampung berapa ratus kakak, bisa melayani berapa ratus kakak. Seingatku ini bukan 500 kakak, ini cuma waktu itu asumsi pengerjaanku, tapi waktu itu aku ngitung asumsi pengerjaan itu bener-bener aja kok pakai 500 kakak, jadi ya sudah, aku pakai itu lagi. Nah, buat penentuan jumlah TPS ini kalian misal misal contohnya di sini kan dia pakai 500 kakak dan satu kakak itu aku asumsiin 5 orang. Tapi seingatku di SNI itu 3 orang kalau nggak salah aku. Tapi ini asumsiku satu kakak 5 orang jadi dia melayani 250 orang. Jadi buat nentuin jumlah TPS ya sudah dibagi saja jumlah penduduk bagi kapasitas TPS-nya berapa. Nah, kalau bisa perhitungannya nanti kalian bulatin ke bawah, jangan dibulatin ke atas. Kalau kalian bulatin ke atas nanti kurang. Ini ada hubungannya sama sirkular ekonominya dia. Kalau dia duitnya kurang, maksudnya duit operasionalnya lebih gede daripada duit yang dia pakai, ini dia duit yang dia terima itu bisa dari kayak kegiatan daur ulangnya, dia jual ke pihak ketiga itu dapat duit berapa, dan itu kalau emang itu semisal ya kalian jumlah nih total kebutuhan ini 8,1. Sedangkan 8-nya itu dia melayani penduduk penuh dan satunya dia itu cuma melayani 100 penduduk. Sedangkan kalau kalian masih ingat materi keuangan, nah itu kan perusahaan itu pasti ada yang namanya BEP. Nah, BEP-nya nggak nyampe, pasti dia tutup, nggak nyampe. Jadi lebih baik kalau emang dia lebih kelebihan kayak lebih setengah, lebih berapapun ya udah kalian ikutin aja diikutin ke bawahnya aja supaya dia memastikan bahwa si TPS atau TPS 3R, TPS segala macam itu bisa berjalan, ekonominya tetap bisa berjalan. Itu buat nentuin jumlah TPS. Jadi hitung jumlah ini aku juga waktu itu dapat note dari Prof Yul. Waktu itu buat ngitung jumlah TPS-nya itu dihitung per kelurahan aja. Jangan kalian jumlah semua, terus kalian jumlah semua nih, terus kalian bagi 2.500. Soalnya kalian nanti ada tantangan nih di titik lokasi TPS itu. Jadi kalau kalian semisal satu kelurahan tahu nih ada 8 TPS, udah kalian berarti oke di peta ada kelurahan ini aja, semisal kelurahan Pare.
Nah, Kelurahan Pahre ini ada 8 TPS, berarti kalian titingin aja 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalian ingat kalian. Berarti penduduk di Pahre dengan luasan yang lebih kecil, dia lebih padat. Berarti jarak TPS-nya mungkin di bawah 1 kilo bisa jadi. Kayak gitu. Jadi alangkah lebih baiknya dihitung per kelurahan aja, itu lebih enak nanti hasilnya. Kemudian eh, sama sih buat kelurahan lain metodenya juga sama. Kemudian pertanyaan berikutnya itu dihitung kebutuhan kontainer pada masing-masing TPS. Nah, kalau ngitung kebutuhan kontainer per TPS, kita harus tahu sih berapa kapasitas kontainernya juga. Nah, ini aku pakai pendekatan. Karena kita udah tahu densitas, udah kita langsung pakai pendekatan ini aja. 2000 bisa pakai volume juga, karena emang tadi udah diketahui densitas sampah lepas, tapi aku kemarin ngitungnya pakai pendekatan beratnya. Kalau kalian mau pakai pendekatan volumenya juga nggak ada masalah. Jadi kita harus tahu berapa kapasitas kontainernya, rumusnya sama kayak tadi. Kemudian kita harus tahu berapa besar timbulan sampah per harinya. Tinggal dikali aja jumlah penduduk dikali laju timbulan sampah. Laju timbulan sampahnya 0,5 kg per orang per hari. Kemudian eh, perhitungan jumlah kontainer itu ngitungnya gampang. Jadi kalian jumlah timbulan sampah per hari berapa dibagi kapasitas kontainer. Nah, kalau kalian pakai pendekatan volume, berarti kalian harus ini dari timbulan ini kalian jadiin dulu berapa berat volumenya. Kayak gitu. Nanti ketemu berapa eh, meter kubik per hari sampah yang dihasilkan. Nanti kalian bagi juga kapasitas volumenya berapa. Nah, di waktu ini aku ketemu dari 8 kan hasilnya 18,1 sekian, aku buatin ke atas jadi 19. Jadi buat jaga-jaga maksudnya kontainer standby kalau misalnya ada kejadian-kejadian yang bisa menimbulkan sampah lebih besar, semisal ada hajatan, ada pengajian segala macam, itu kan pasti laju timbulan sampahnya lebih besar, buat jaga-jaga. Kemudian waktu pengangkutannya sesuai yang di soal itu 2 hari sekali, jadi udah dihitung aja. Karena gini, sistemnya kenapa aku kaliin 2? Di logika saja, TPS itu nggak mungkin nggak ada kontainer sampahnya. Jadi kayak eh, disediakan satu kontainer sampah di TPS yang standby. Jadi dia kayak bisa dimasukkan satu, 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 satu terus per hari. Jadi kayak dia move terus kayak gitu. Kalau nggak salah hitungannya waktu itu kayak gitu sih yang aku maksud. Karena emang kebutuhannya itu 2 kali lipatnya. Jadi kayak pengangkutan 2 hari sekali. Jadi kayak harus ada spare yang banyak di setiap satu TPS kayak gitu. Dan kemudian dari jumlah kontainer yang dibutuhin buat ngangkut selama 2 hari itu kita bagi ke dalam jumlah TPS-nya ada berapa. Nah, tadi kan ada 32 TPS, kurang lebih hasilnya satu kontainer per TPS. Tapi ini di beberapa case dia ada beberapa TPS yang kelebihan kontainer. Jadi itu buat jaga-jaga aja. Jadi kayak buat kontainer yang standby. Kayak gitu sih hitungannya. Kemudian buat titik lokasi TPS udah kita kalian buletin aja, kalian radius 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 gitu dong sih. Kalau buat ngitung ininya. Seingatku waktu itu petanya berskala sih waktu itu. Jadi kayak ya udah kalian harus bikin apa namanya lingkaran yang dia punya apa namanya diameternya 1 kilo. Dia sorry, jari-jarinya 1 kilo. Satu berarti kalau satu satu banding satu berarti jari-jarinya 1 senti. Nah itu ketahuan tuh berapa nanti di setiap daerah ada berapa TPS-nya kayak gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum aku akhiri tutor ini. Mas, nanti Excelnya boleh di-share, Mas. Oke, nanti aman Excel-nya bakal ku share, ku jadiin satu file drive, nanti ku share. Nanti ku kirim ke teman-teman yang lain. Mungkin ada pertanyaan lain. Permisi masyarakat, mau tanya buat memastikan aja. Oh iya Itu ya. kebutuhan TPS yang dihitung per kelurahan tadi itu jumlah penduduk dibagi kapasitas kontainer ya. Jumlah penduduk Kapasitas ini dibagi maksudnya, kapasitas TPS, Mas. oh kapasitas TPS. Iya, Oke, siap. satu Makasih ya, TPS itu Mas. bisa melayani berapa Ya. orang kayak gitu. Oke, siap. Berarti dibaginya kayak dibagi per 2.500 orang gitu ya. Melayani. Tapi nah, Hmm, tapi buat kriteria TPS-nya coba kalian cross check lagi ya di SNI. Soalnya ini waktu itu asumsi pengerjaan tugasku ini.
Oke, siap. Pengusaha netes nanti bisa dicek aja buat lebih akuratnya kayak gimana. Oke, makasih ya Mas Raka. Oke, makasih Mas Andi. Mungkin ada yang tanyain lagi dari teman-teman yang lain. Kalau nggak ada, bisa aku akhirin aja sih. Aku tunggu sampai 25.2 dah. Kalau nggak ada, aku akhirin. Permisi Mas Raka, Bagus. boleh izin tanya? Boleh, boleh. Mas, buat yang soal nomor 3, itu kan kita Mm-mm. ada, aku lihat di PPT itu kita ada rasio produk. Jadi buat yang organik itu nggak 100% jadi produk, masih ada yang jadi residu. Itu kita jadi Mm-mm. pertimbangkan juga waktu perhitungan atau enggak, Mas? Mhm. Untuk itu dari itu kan, dari recovery factor, terus ada dari, semisal ya recovery faktornya 80%, nah dari 80% itu masih ada 10%-nya, nggak bisa didaur ulang, kayak gitu kan maksudmu? Iya, Mas. Nah, itu kalau buat pengerjaan kali ini, karena emang nggak di state di soal, bisa kalian asumsiin sendiri. Anggap aja 100% itu jadi produk semua. Tapi kalau kalian bisa mengasumsikan, ingat setiap datanya kayak gitu, kalian bisa tambahin lagi asumsi tambahan. Semisal recovery factor nih dari 80% itu, cuma 90% yang bisa jadikan kompos. Jadi yang 10% dari 80% tadi bisa masuk ke perhitungan residu lagi, kayak gitu. Kayak gitu Bagas. Paham nggak maksudku? Aman. Thank you, Mas. Mhm. Oke, nanti kalau tapi kalau di tugas besar itu harus dihitung ya buat Mas balance itu. Oke, Mas. Ya, semangat semuanya. Ngomong PPS ini mata kuliah asumsi. Kalau file Excel atau tutor tahun tahun lalu sih, jujur aku nggak nyimpen ya. Ini cuma ada di tahunku. Nanti coba dah aku tarik, ingatku kemarin Mas Vero ngirim dah, tapi aku lupa aku taruh di mana. Nanti dah kalau ada sekalian ku lampirin juga. Gitu. Mungkin yang lain ada pertanyaan lagi tentang tutor ini ataupun tentang hal yang lain. Mas, aku mau tanya Mas Raka, ini apa yang nomor 5 yang kapasitas TPS itu gimana tadi? Sorry. Nomor 5 sih sebentar. Yang Yang mana? kan awalnya itu kan kebutuhan kontainer. Nah, Hmm, tapi itu yang di kebutuhan kontainer kan itu di Excelnya ada suruh. Nah, yang atas itu kan nyari kebutuhan TPS dihitung per kelurahan. ya. Nah, itu jumlah penduduk dibagi kapasitas itu maksudnya kapasitas yang apa ya, Mas? Oh, ini kapasitas pelayanan, sorry. Oh, oke oke. Ya, jadi dia kapasitas pelayanan TPS-nya itu berapa? Kayak gitu. Oke, udah menjawab ya. Oke, makasih Mas. Oke, ada pertanyaan lain? Tunggu sampai 25.5 lagi kalau emang ada pertanyaan lainnya. Oke, karena emang udah nggak ada pertanyaan lagi, jadi ku akhirin saja tutor mata kuliah perencanaan pengelolaan sampah pada malam hari ini. Kalau emang ada pertanyaan bisa langsung ditanyain aja by chat ke aku. Habis ini ku kirim file-filenya, termasuk materi-materi di angkatanku yang waktu itu dari profil buat menunjangnya. Sama kalau ada salah mungkin bisa langsung kalian revisi dulu nggak apa-apa. Jadi karena emang aku juga udah agak udah ada agak-agak lupa materi tentang PS kemarin.
Mungkin sekian aja dari aku. Terima kasih atas kehadirannya. Apabila terdapat salah kata, mohon maaf. Karena emang tadi diawali dengan berdoa, maka kali ini juga harus diakhiri dengan berdoa. Jadi berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Nah, tiada kata cukup dalam berdoa. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.